Oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:27, kita mulai aja ya pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi ya sama Bapak di mata pelajaran pengolahan citra digital. Gimana nih anak-anak semua, kabarnya sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Sehat, Pak. Pak. Sehat banget, Pak. Sehat, Bapak sehat nggak, Pak? alhamdulillah kalau kayak gitu. Ari sehat, Ari? Sehat, Pak. Bapak sehat, Pak. Bapak juga alhamdulillah sehat. Terima kasih Ari sudah mendengarkan kabar Bapak ya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut nih melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa tidak pernah selesai. Nah, sebelum kita mulai ke pemberitahuan mengenai materi dan juga tujuan pembelajaran hari ini, Bapak mau absensi dulu nih. Dari absensi pertama, Ari, ada Ari? Tadi ada ya? Ari? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ada, oke hadir. Alhamdulillah. Kedua ada Alana. Alana hadir? Hadir, Pak. Alana hadir. Alana bisa on cam mungkin Alana, apalagi terkendala. Nah, begitu ya Alana on Aman, cam biar Bapak bisa tahu gitu. Alana itu mengikuti kelas Bapak apa enggak. Selanjutnya ke Zulia nih. Zulia hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah Zulia hadir ya minggu ini. Minggu kemarin Zulia nggak hadir. Kenapa tuh Zul? Bapak nggak Iya, lihat? Pak. Kemarin aku gak enak badan, Pak. Oh, gak enak badan ya. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah, tapi kalau sekarang mah udah enakan. Sekarang sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah tuh kalau kayak gitu. Buat anak-anak yang lain juga jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Kemudian Risma hadir. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah Risma hadir. Terakhir ada Willy nih. Willy hadir, Willy. Hadir, Pak. Alhamdulillah Willy juga hadir ya. Hampir semua hadir kecuali Yusri ya, karena Yusri tadi udah PC ke Bapak nggak bisa ikut pelajaran hari ini karena ada keperluan katanya tadi, ada acara keluarga. Oke, lanjut aja nih. Anak-anak, hari ini pada minggu ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran masuk ke materi penggabungan teks dengan citra bitmap. Adapun untuk materi pembelajarannya, pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari citra bitmap ya. Kemudian mempelajari prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap, dan terakhir akan melakukan praktik penggabungan teks dengan citra bitmap nih di program Photoshop. Minggu kemarin Bapak udah bilang ya ke kalian semua untuk nge-download program Photoshopnya di device-nya masing-masing, mau di laptop atau PC itu bebas. Nah, selain kita akan melakukan kegiatan pembelajaran mengenai teori dan juga praktik, kita juga akan melakukan diskusi bersama kelompok kecil nih. Nanti habis diskusi dengan kelompok kecil, kita juga akan melakukan mini quiz nih buat memantau seberapa jauh sih kalian mengerti mengenai materi ini. Nah, maka dari itu diharapkan nih untuk anak-anak semua bisa memperhatikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya, biar ilmunya juga nerap dan berguna untuk masa depan kalian, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak semua mampu memahami prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap, kemudian mampu memahami proses penggabungan teks dengan citra bitmap, kemudian mampu menunjukkan bagian penggabungan teks dengan citra bitmap. Jadi nanti ada poster, nanti anak-anak akan melakukan analisis dari poster tersebut dan menunjukkan bagian mana aja sih yang udah melewati teknik clipping mesh. Terus apa sih teknik clipping mesh itu? Nanti Bapak jelasin. Kemudian terakhir diharapkan anak-anak mampu menggabungkan teks dengan citra bitmap. Nah, praktek gitu ya nanti. Nah, itu dia materi dan tujuan pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke review materi minggu lalu nih. Minggu lalu kita udah belajar mengenai citra vektor ya nih. Ada yang masih ingat pengertian dari citra vektor? Siapa yang masih ingat? Willy mungkin masih ingat, Willy? Seingat saya itu kalau vektor itu hasilnya gak bakal pecah gitu, Pak. Nah, betul ya, salah satunya itu hasilnya nggak bakal pecah. Risma mungkin ingat pengertian dari citra vektor? Kalau yang vektor itu terkumpul dari garis titik yang saling berhubungan, yang mana ada perhitungan matematika di dalamnya. Oleh karena itu ya tadi kata Willy, kalau di zoom itu nggak akan pecah, itu nggak kayak bitmap gitu, Pak. Oke, mantap Risma. Lengkap sekali ya. Betul nih kata Risma dan juga kata Willy. Jadi vektor itu singkatnya adalah citra yang tersusun dari garis serta kurva. Jadi kalau misalkan kita zoom nih, seperti pada ilustrasi ini, dia tuh nggak bakal kelihatan burik gitu. Jadi dia kelihatan garisnya aja mulus. Sedangkan bitmap yang akan kita pelajari hari ini, kalau kita zoom, dia tuh akan kelihatan titik-titik berbentuk kotaknya atau biasa disebut dengan pixel. Kayak gitu. Nah, biar lebih kebayang nih perbedaan citra digital vektor dengan bitmap, Bapak mau jelasin dikit mengenai perbedaannya. Untuk vektor
vektor, gambar tetap jelas ketika diperbesar, sedangkan untuk bitmap, gambar kurang jelas ketika diperbesar, kayak contoh di slide sebelumnya tadi ya. Kemudian untuk vektor itu tersusun dari garis dan kurva, benar tuh tadi kata Risma, pintar. Kemudian untuk bitmap tersusun dari titik-titik yang disebut dengan pixel ya. Kemudian untuk vektor ini ukuran file yang dihasilkannya kecil dibandingkan dengan bitmap yang ukuran file yang dihasilkannya itu besar gitu. Kemudian terakhir untuk vektor kualitas grafiknya tidak bergantung pada banyaknya pixel, sedangkan bitmap dia tuh kualitas grafisnya bergantung pada banyaknya pixel alias resolution independent. Jadi kalau misalkan kalian membuat desain dengan memasukkan angka 70 dpi di Photoshop, nanti hasil desain kalian kurang kelihatan HD. Nah, jadi kalian harus masukin 300 dpi biar desain kalian kelihatan HD. Nah, itu bergantung pada resolusi si bitmap itu. Oke, lanjut ke materi teori pertama, yaitu pengertian dari citra bitmap. Nah, citra digital dalam komputer grafis itu terbagi menjadi dua kategori nih anak-anak. Yang pertama ada bitmap yang sekarang akan kita pelajari, dan kedua ada vektor yang minggu kemarin kita pelajari. Nah, citra digital bitmap ini secara teknis sering disebut sebagai raster images. Jadi nama keren dari citra bitmap adalah raster images. Nah, citra digital bitmap ini tersusun atas titik-titik yang disebut dengan pixel. Jadi titik-titik kotak yang kalian lihat itu disebut dengan pixel. Kemudian citra bitmap adalah citra digital yang resolution independent, artinya citra yang bergantung pada resolusi. Jadi resolusi merupakan jumlah pixel per satuan luas, misalnya 72 pixel per inci, yang merupakan ukuran standar dari citra bitmap. Seperti yang tadi udah Bapak jelaskan ya, kalau misalkan kalian bikin desain dengan memasukkan ppi yang 72 pixel, nanti hasilnya tuh kurang HD. Jadi makanya kalian masukin 300 ppi biar HD. Karena itu tadi sifat dari citra bitmap bergantung pada resolusi. Jadi semakin besar angka resolusi, semakin bagus juga kualitas desain kalian. Seperti itu. Mungkin dari definisi udah jelas ya? Gimana? Mengerti? Sampai Jelas, definisi. Pak. Oke, mantap. Oke, mantap. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap. Nah, sebelum anak-anak menggabungkan teks dengan citra bitmap nanti di program Photoshop, pertama pastikan dulu nih format file sesuai kebutuhan desain kalian. Ini Bapak contohnya langsung di Photoshop. Ini Photoshopnya kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan? Oke. Nah, sebelum kalian mendesain, nah ini formatnya sesuaikan dengan kebutuhan desain kalian. Dari mulai misalkan nama projectnya, dokumen type-nya, kemudian lebarnya, tingginya, resolusinya nih paling penting, kemudian color mode-nya. Sesudah format desain ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, kemudian kalian akan melakukan mendesain gitu ya, mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada kesatuan atau unity, yang kedua ada keseimbangan atau balance, yang ketiga ada proporsi atau proportion, yang keempat ada pusat perhatian atau center of interest, yang kelima ada kontras atau kontras, dan yang terakhir ada irama atau rhythm. Ini pengertiannya Bapak coba jelaskan secara singkat biar kalian lebih mengerti. Dari prinsip yang pertama, kesatuan atau unity. Ini tuh maksudnya adalah kesatuan dari tema desain kalian. Misalkan nih, kalian mau mendesain sebuah poster menu makanan dengan ukuran 1:1. Kalian pakai color palette-nya misalkan warna hitam, merah tua, dan warna kuning. Nah, si tiga warna itu kalian pakai untuk semua ornamen desain kalian, biar desain kalian tuh kelihatan satu kesatuan dari temanya, biar nyambung gitu. Kemudian untuk prinsip keseimbangan, ini maksudnya dari layoutnya, dibuat mau simetris atau asimetris. Kalau simetris, misalkan semua ornamennya dibuat rata kiri atau rata tengah atau rata kanan. Sedangkan asimetris, misalkan judulnya mau dibuat rata tengah, kemudian ornamennya mau dibuat rata kanan, atau misalkan deskripsinya dibuat rata kiri. Nah, itu asimetris. Jadi keseimbangan itu berdasarkan layoutnya gitu ya. Kemudian untuk proporsi ini merupakan perbandingan skala tiap elemen desain kalian. Tadi kalian kan mau bikin desain menu makanan, kalian masukin foto mangkok nih. Foto mangkok kalian buat skalanya paling besar gitu ya di desain kalian. Biar ini nih nyambung ke prinsip selanjutnya, jadi pusat perhatian orang yang ngeliat desain kalian. Pada yang ngeliat desain kalian akan langsung ngeliat si foto mangkok yang besar itu, karena dibuat proporsinya lebih besar dibandingkan ornamen yang lainnya. Terus untuk nama menunya, nama menu makanannya misalkan kalian dibuat kontras dengan warna kuning gitu ya, berbanding terbalik dengan background fotonya yang misalkan warna hitam atau merah tua. Nah, itu orang yang melihat desain kalian selain akan melihat foto mangkok yang besar tadi, akan langsung melihat selanjutnya ke nama makanannya karena dibuat kontras. Terus terakhir nih prinsip irama, kalian misalkan pakai ornamen, kan tadi desainnya untuk menu makanan, kalian pakai ornamen bentuk garpu, sendok kayak gitu. Nah, kalian pakai nih, ulangi jadi berirama desainnya. Ini nyambung juga nih ke prinsip kesatuan atau unity. Nah, kurang lebih prinsip penggabungan teks dengan citra
bitmap itu seperti itu. Ini selanjutnya ada ini contoh poster dari film Pengabdi Setan 2 Komunian. Ini film buatan Joko Anwar nih. Bapak mau nanya dulu nih sebelum Bapak buka sesi Q&A. Bapak mau nanya dulu ke anak-anak semua. Mungkin ada yang bisa nyebutin nggak prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap dari poster ini? Boleh. Alana mungkin gimana? Ya, Pak. Gimana Alana? Mungkin prinsipnya prinsip warna bukan, Pak. Jadi itu kan warnanya merah tuh si judul biar lebih mencolok gitu. Oke Alana, terima kasih untuk jawabannya. Sebenarnya kurang tepat ya kalau disebutnya prinsip warna. Mungkin lebih tepatnya itu prinsip kontras karena warna yang digunakan dari judul filmnya ini dibuat warna merah ngejreng ya, berbanding terbalik dengan background fotonya yang tonnya tuh dingin gitu ya. Nah, selain dari prinsip tadi kontras, ada juga nih prinsip pusat perhatian, di mana semua pusat perhatian dari poster film itu dibuat ada di tengah. Nyambung juga sama prinsip keseimbangan gitu ya, keseimbangannya simetris dibuat di tengah. Terus selain itu, pemilihan dari judul filmnya ini menggunakan jenis font sans serif atau bisa dibilang dekoratif juga gitu ya, menyesuaikan dengan tema dari poster film ini. Jadi biar satu tema, biar nyambung ke prinsip Unity tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu deh, prinsip dari penggabungan teks dengan citra bitmap. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari teori, materi, penelitian citra bitmap sama prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap? Ada yang ditanyakan? Bapak mau tanya. Narisma boleh bertanya apa Narisma? Kan tadi prinsipnya tuh ada beberapa ya Pak. Itu misalnya tuh harus semuanya dimasukin dalam satu karya atau bisa satu atau dua atau tiga gitu Pak? Atau harus semuanya? Oke, pertanyaan yang menarik sekali ini dari Narisma. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum Bapak jawab nih, mungkin dari anak-anak yang lain, teman-teman yang lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Risma? Boleh Bapak bebaskan dulu nih. Siapa ini Bapak coba tunjuk nih. Julia mungkin mau menjawab pertanyaan dari Risma. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Tadi kata Risma, apakah semua prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap harus diaplikasikan dalam sebuah desain apa enggak gitu intinya? Kalau kata aku, ya sih Pak, kata aku harus ada semuanya soalnya biar kita desain kita tuh estetik gitu Pak. Oke, berarti lihat estetik enak dilihat ya. Oke, Nazulia terima kasih atas jawabannya. Bapak tambahkan ya dari jawaban Nazulia nih, bisa dibilang nih Narisma dan anak semua, prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap ini harus diaplikasikan dalam sebuah desain ya. Mengapa? Karena tadi betul kata Julia, biar desain kalian estetik, biar pesan yang ingin kalian sampaikan melalui desain kalian juga bisa tersampaikan dengan baik. Karena dalam sebuah desain itu kan ada beberapa elemen, bahkan semua elemen mungkin ada dalam sebuah desain gitu ya. Dari warna, garis, kemudian titik, kemudian ilustrasi, kontras, dan lain-lain itu. Nah, harus ada mengatur elemen-elemen desain tersebut. Yang mengaturnya itu adalah si prinsip desain tadi. Kenapa sih harus diatur? Ya itu tadi, biar desain kalian hasilnya biar bagus, biar estetis, dan juga yang paling terpenting adalah pesan yang ingin kalian sampaikan melalui desain kalian bisa tersampaikan dengan baik ke orang yang melihat desain kalian. Nah, kurang lebih seperti itu tuh, Narisma. Bisa dimengerti gitu kan? Bisa Pak, siap. Terima kasih Zulia dan Bapak. Oke, sama-sama Narisma. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari anak-anak yang lain? Kalau nggak ada, Bapak lanjut aja ya ke materi atau kegiatan selanjutnya. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kita lanjut nih melakukan praktik nih. Tadi kan kita udah mempelajari teori dari definisi citra digital bitmap dan juga prinsipnya. Sekarang kita akan melakukan praktik menggabungkan teks dengan citra bitmap di program Photoshop. Minggu kemarin Bapak udah nyuruh kalian semua buat download Photoshopnya ya di PC atau laptop kalian. Nah, itu udah siap semua belum Photoshopnya? Belum dibuka Pak. Belum dibuka. Lagi dibuka, Pak. Dibuka, oke deh. Boleh dibuka dulu nih Photoshopnya. Bapak sambil jelasin sedikit dalam menggabungkan teks dengan citra bitmap di Photoshop ini ada satu teknik yang dinamakan clipping mesh ya, yang tadi udah Bapak singgung di awal banget. Jadi clipping mesh adalah menggabungkan dua objek menjadi satu objek. Dalam hal ini adalah menggabungkan citra bitmap ke dalam sebuah teks. Caranya itu gimana sih? Pertama buka dulu nih Adobe Photoshopnya. Boleh kalian juga buka Adobe Photoshopnya dari sekarang. Kemudian abis
itu buat new project dengan shortcut biar cepet CTRLN, atau misalkan di Photoshop kalian langsung kebuka itu new projectnya. Habis itu sesuaikan dengan kebutuhan desain kalian ya. Habis itu buka gambar yang akan di clipping mesh dengan shortcut CTRL-O, kemudian drag pada project kalian. Habis itu masukkan teks sesuai kebutuhan dengan shortcut T. Habis itu atur layer teksnya dengan gambar sesuai kebutuhan clipping mesh. Karena kita mau mengclipping mesh gambar citra bitmap, maka dari itu citra bitmapnya kita atur layarnya paling atas. Habis itu nanti klik kanan di layar itu, kemudian create clipping mesh. Kurang lebih contohnya seperti ini ya. Oke, nih kita langsung aja nih praktik. Gimana anak-anak? Udah siap belum? Pak, izin ini Pak. Ini, Saya Wi. udah install Photoshop-nya, tapi Photoshop-nya error gitu Pak, nggak bisa dibuka. Oh, error ya. Buat anak-anak yang lain gimana? Bisa nggak buka Photoshop-nya? Not responding, Pak. Oh, Risma juga not responding. Waduh, Iya. duh. Julia gimana? Julia aman kah? Ari, apakah aman juga? Aman, Pak. Julia aman. Oke, aman. Alana gimana Alana? Aman nggak buka Photoshop? Oh, saya sih aman sih Pak. Aman. Oke. Tapi 2 dari anak kelas ini nggak bisa pakai Photoshop ya. Mungkin untuk praktek Bapak nanti akan mencontohkan langsung di 2 media ya, di Photoshop dan Pixlr. Pixlr itu nanti program berbasis web, jadi bisa kalian buka di Chrome atau misalkan Mozilla atau di Microsoft Edge biar nggak berat gitu ke laptop kalian atau device kalian. Mungkin Bapak contohin dulu ya yang di Photoshop. Kalian boleh mau sambil ngikutin atau misalkan mau diliatin dulu, nggak apa-apa, soalnya ini juga kelasnya sambil direkam. Ini pertama, untuk melakukan penggabungan teks dengan citra bitmap, kita buat dulu nih projectnya dengan melakukan tekan CTRLN di Photoshop, terus masukin nama projectnya. Habis itu atur nih lebar sama tingginya. Bapak mau bikin desainnya 1:1, jadi masukin panjang lebarnya 1080 x 1080. Untuk resolusinya ingat nih ya, biar HD masukin PPI-nya 300, kemudian color mode-nya karena nanti Bapak mau upload di media sosial aja, jadi masukin RGB. Sedangkan kalau misalkan nanti kalian mau print gitu ya di media cetak, kasih color mode-nya itu CMYK. Nah, untuk sekarang RGB aja dulu. Habis itu klik OK, nanti muncul layer kosongan seperti ini. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah ngedrag si citra bitmap-nya ke dalam project baru ini. Caranya gimana? Caranya tekan CTRL-O. Habis itu kita open atau misalkan di drag juga bisa ke dalam proyekan baru ini. Ukurannya sesuaikan. Habis itu kita masukin teksnya nih. Suara Bapak jelas nggak anak-anak? Soalnya di sini lagi hujan nih. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, sampai sini bisa diikutin nggak nih? Masukin citra bitmap sama masukin teksnya untuk anak-anak yang pakai Photoshop. Bisa Pak, lanjut. Bisa? Oke, lanjut. Habis itu kita atur layarnya nih, karena kita mau clipping mesh fotonya, jadi atur paling atas, kemudian klik kanan, kemudian create clipping mesh. Nah, nanti jadi seperti ini, hasil clipping mesh. Kita lanjut nih kalau ke Pixlr gimana caranya? Caranya pertama, untuk anak-anak yang pakai Pixlr nih, tolong perhatikan dengan baik. Caranya klik yang ini nih, Advanced Photo Editor. Nah, kemudian create new, kemudian untuk ininya, formatnya sama nih, sesuaikan. Habis itu langsung aja create, nanti muncul layer kosongan juga kayak di Photoshop. Habis itu sama kita drag dulu nih citra bitmapnya ke dalam si Pixlr. Habis itu kita sama juga nih, stepnya masukin teks. Habis itu di ini, di select, kemudian di teksnya data dia di select pixel, kemudian atur layarnya, atur layar si citra bitmapnya, di select ini, klik convert to mesh. Jadi seperti ini. Bisa diikuti sampai sini anak-anak semua? Apa? Ya, oke, alhamdulillah. Nanti mungkin hasil dari prakteknya boleh di SS atau di export jadi JPG atau PNG, nanti di upload atau di share di WA group ya, biar nanti teman-teman yang lain bisa lihat hasil dari praktek kalian. Nah, setelah melakukan praktik, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok kecil mengenai analisis poster ini, poster Van Gogh Inside. Minggu kemarin Bapak udah ngasih tahu ke kalian semua untuk bagi kelompoknya ya, kelompok kecil, satu kelompoknya boleh 2 orang. Untuk kelompoknya udah siap belum? Sudah, Pak. Udah siap? Risma sama siapa Sudah, nih Risma? Pak. Udah siap nih. Sama Ayang Julia. Aku sama Julia. Risma. Oke, nah Risma dan Julia kelompok 1. Kemudian ini Willy udah sama siapa Willy sekelompoknya? Saya sama Alana Pak. Sama Alana. Oke, Willy dan Alana kelompok 2. Ini Naari, boleh ya Naari mungkin sama Yusri kelompok 3. Ya Pak, boleh Pak. Oke, ada kelompok 1, 2, 3. Boleh melakukan diskusi ya, diskusi per kelompok. Analisis poster di samping, nanti kalian tunjukkan dan jelaskan mana aja sih yang udah melewati teknik clipping mesh dari poster ini. Terus sebutkan juga prinsip yang bisa kalian temukan dari poster ini. Boleh nanti langsung paparkan atau misalkan dibikin PPT-nya. Bapak kasih waktu 30 menit, cukup nggak 30 menit?
Cukup ya 30 menit. Oke deh, boleh sok. Diskusikan dulu selama 30 menit, Bapak tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan aja. Anak-anak, udah beres belum nih diskusinya? Sudah, Ayo, Pak. udah beres? Narisma, kelompok 1 udah beres. Willy udah beres diskusinya, Willy? Udah Pak. Udah, oke. Kalau Naari gimana? Naari, mungkin karena nggak ada Nak Yusrinya, bolehlah buat Naari dan Nak Yusri untuk memaparkan diskusinya, kumpulkan di Google Classroom lah. Apa-apa ya? Oke Pak, makasih Pak. Oke Maaf, deh, Pak. oke gitu. Oke. Boleh nih dari kelompok 1 dan 2 dulu. Siapa yang mau duluan memaparkan hasil diskusinya? Mau siapa nih? Kelompok Risma dulu, kelompok 1, dimulai dari Boleh, 1. Pak, boleh. Boleh, sok atau mangga. Kelompok Risma dan Pak, Julia. tapi kelompok 1 tuh nggak nyiapin PPT-nya, Pak, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, langsung aja paparkan di sini. Oke, jadi setelah tadi diskusi sama Zulia, teks yang sudah melewati proses clipping mesh itu di teks yang Van Gogh Inside itu. Dan untuk teks-teks yang kecil itu cuma teks biasa, nggak ada clipping mesh-nya. Gitu, Pak. Ada tambahan dari Zulia, Pak. Oke, mantap Narisma. Oke, untuk Nazulia mungkin bisa menjelaskan atau menunjukkan gitu prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap. Oh iya Pak, jadi prinsip yang ada di poster ini tuh ada prinsip unity atau bisa dibilang kesatuan dari pemilihan font yang ada di poster itu Pak. Oke, mantap Zulia. Prinsip Unity karena pakai font yang sama gitu ya. Mungkin Zulia tahu nih jenis fontnya apaan? Fontnya serif Pak. Serif, oke, pinter Zulia. Jadi serif karena ada sirip-siripnya ya, gitu betul. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1, Narisma dan Zulia sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Lanjut ke kelompok 2, Willy dan Alana. Boleh paparkan hasil diskusinya. Let's go. Ya Pak, ini dari saya dulu ya, dari kelompok 2, dari saya dulu Alna. Jadi untuk apa? Sisanya sebenarnya mirip ya Pak. Diskusi hasilnya sama kayak kelompok Risma dan Zulia. Jadi dari poster ini tuh yang clipping mask-nya itu ya Pak, yang bagian teks Van Gogh Inside-nya gitu. Itu pakai teknik clipping mask gitu kan, kayak gambar foto Van Gogh gitu-gitunya. Dan ya jadi yang sedangkan untuk yang teks yang kecil-kecilnya itu teks biasa Pak. Oke, nice. Sama ya kayak kelompok 1 tadi. Terima kasih Alana. Lanjut ke Willy. Coba tunjukkan prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap dari poster ini. Kalau dari saya sih Pak, si Van Gogh Inside-nya tuh dibuat besar gitu. Jadi si Van Gogh Inside-nya tuh bisa jadi center of interest gitu Pak, buat yang ngeliatnya gitu. Jadi mereka tuh terfokusnya ke tulisan Van Gogh Inside gitu. Gitu sih Pak. Oke, bagus Willy, pintar sekali. Beda ya sama Julia. Tadi kalau Julia Unity, kalau dari Willy katanya kelompok 2 ini proporsi dan center of interest. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, Bapak mau kasih kesimpulan ya dari hasil diskusi kalian. Kalian semua udah bisa menunjukkan prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap dengan baik gitu ya. Tadi sudah benar. Jadi dari poster ini yang sudah melewati teknik clipping mesh-nya itu ada tulisan Van Gogh Inside dan teks yang biasanya itu si teks yang kecil-kecilnya ini ya, informasinya kayak tempatnya, kemudian webnya, kemudian namanya yang lebih jelas itu ini gitu, kemudian ada sponsor-sponsornya, itu teks biasa. Yang clipping mesh-nya yang ini yang besar ini Van Gogh Inside. Kemudian untuk prinsipnya itu ada pertama tadi kata Julia betul, ada unity dari pemilihan fontnya yaitu serif sama semua. Kemudian ada prinsip balance ini dari layoutnya. Untuk yang Van Gogh Inside-nya ini simetris gitu ya, rata tengah karena dia dibuat besar jadi dia rata tengah. Kemudian untuk yang pesan yang kecil-kecilnya ini dibuat asimetris, ada yang rata kiri, ada yang tengah, ada yang di kanan. Kemudian untuk prinsip proporsinya Van Gogh Inside-nya dibuat besar jadi pusat perhatian, center of interest, nyambung ke prinsip center of interest. Oke, betul nih dari kalian semua sudah bisa menunjukkan bagian dari poster ini udah melewati teknik clipping mesh dan juga prinsipnya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua, hebat. Bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan lancar dari mulai teori dan praktik ya. Selanjutnya karena kalian sudah bisa dibilang mengerti gitu ya, Bapak akan melakukan mini quiz nih. Udah siap belum nih melakukan mini quiz? Udah siap lah ya. Bapak simpulkan kalian semua udah mengerti sih. Jadi udah hebat bisa melakukan praktik dan diskusi dengan lancar. Kita langsung aja kali ya, langsung ke soal nomor 1. Nah ini nih. Boleh bebas siapa yang mau menjawabnya. Nih soal nomor 1, citra bitmap merupakan citra berbasis titik-titik-titik dengan resolusi standar atau minimal titik-titik-titik PPI. Boleh ini siapa yang mau menjawab nomor 1? Risma Pak, Risma. Boleh Risma, mangga. A, pixel dengan standar 72 PPI. Gila nih Risma, mantap sekali memperhatikan ya
pembelajaran tadi dengan bagus. Jadi betul ya, citra bitmap merupakan citra berbasis pixel dengan resolusi standarnya atau minimal itu 72 ppi. Lanjut ke soal nomor kedua, kesatuan dari tema sebuah desain merupakan pengertian dari prinsip. Pak, ini ada yang tahu? Ini masih anget, baru tadi nih dijelasin. Willy mau jawab, Pak. Willy mau jawab? Waduh, Willy boleh. Willy mau jawab, Pak Willy. Willy, Aduh, mangga. kalau seingat saya tuh dari soalnya kan kesatuan ya Pak, berarti unity gitu Pak. Unity, oh mantap Willy. Tepuk tangan untuk Willy, betul ya. Jadi prinsip kesatuan dari tema sebuah desain merupakan pengertian dari unity atau kesatuan. Lanjut ke soal nomor 3, penempatan elemen desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya adalah pengertian dari prinsip. Misalnya, Zulia, Pak. Zulia mau jawab, Pak. Julia, oke mantap Julia. Wah, semangat sekali nih kalian, mantap. Julia apa jawabannya? Jawabannya D, kontras. Wede, betul. Tepuk tangan untuk Zulia. Betul. Jadi penempatan elemen desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya adalah pengertian dari prinsip kontras ya. Seperti tadi contohnya yang udah dijelasin sama Alan itu di awal-awal yang dari poster pengabdisan 2 kayak gitu. Soal nomor 4, teknik penggabungan teks dengan citra bitmap adalah, yang ingat Alana, namanya Pak. apa? Alana. Saya Pak. Jawabannya B Pak, clipping mask. Wede, betul Alana, betul. Mantap. Jadi teknik penggabungan teks dengan citra bitmap adalah teknik clipping mesh ya namanya. Oke, kita lanjut aja nih ke soal nomor 5 nih. Shortcut untuk menambahkan teks adalah, ada yang inget nih siapa? Ari, Pak. Ari mau jawab. Ari, Pak. Ari mau jawab, boleh Ari? Karena yang bold itu C, jadi saya C, Pak, T. Waduh, oke betul Ari, oke mantap. Ini soal terakhir, alhamdulillah anak-anak semua bisa menjawab mini quiz dengan benar semua. Bisa dipastikan gitu ya, kalian semua mengerti dari kegiatan pembelajaran hari ini, alhamdulillah. Dari materi pengertian citra bitmap, dari prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap, kemudian dari tadi melakukan praktik di Photoshop dan Pixlr, kemudian melakukan diskusi dan kelompok kecil, dan melakukan mini quiz, alhamdulillah semuanya lancar dan bisa diikuti dengan baik. Semoga ini materi hari ini bisa nerap di kalian semua dan berguna buat kedepannya. Oke. Nah, Bapak ada oleh-oleh. Oleh-olehnya pertama, buatlah sebuah poster dengan menggabungkan teks dengan citra bitmap sesuai dengan yang sudah kalian pelajari. Ukuran posternya A4 dengan resolusi 300 ppi ber-HD. Kemudian color mode-nya RGB dan format pengumpulannya boleh file PNG atau JPG. Kemudian habis itu buat esai mengenai bagian teks mana aja yang sudah menggunakan teknik clipping mesh dari poster yang sudah kalian buat. Jadi esainya esai singkat gitu ya, maksudnya nunjukin bagian mana aja sih yang udah ada teknik clipping mesh-nya dari poster kalian, atau boleh ditambahin dengan prinsip yang kalian terapkan pada poster kalian. Untuk link pengumpulannya melalui Gform ini, atau nanti Bapak buatkan assignment-nya di Google Classroom. Mungkin dari tugasnya ini ada yang mau ditanyain anak-anak? Nggak ada. Untuk deadline Deadline-nya bisa diperpanjang, Pak. Aduh, tadi sebenarnya Bapak mau ngasih kalian deadline sehari, tapi karena Bapak baik, jadi Bapak kasih deadline 1 minggu. Gimana? Aman, Pak. Aman, 1 minggu. Oke, mantap. Hari aja, Gila. Pak. Apa? Hari aja. Sehari aja nih. Waduh, hari ini satset nih ya. Mau 1 hari. Ari Gak mau apa-apa. Ari mau dimusuhin, Pak, sama sekelas, Pak. Waduh, jangan dong. Gak apa-apa, Bapak mau kasih waktu deadline 1 minggu aja biar kalian ada persiapan buat mata pelajaran yang lain ya. Siapa tahu ya guru lain juga ngasih tugas gitu banyak sealbrak. Jadi Bapak kasih 1 minggu biar kalian ada waktu luang dan waktu lebih untuk mengerjakannya. Seperti itu untuk tugasnya. Kemudian untuk ini referensi kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, mungkin itu aja anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua sudah melakukan materi dari teori, praktik, diskusi, dan mini quiz tadi ya. Alhamdulillah lancar semua. Bapak tutup aja pembelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk semua anak-anak yang udah aktif mengikuti kegiatannya dan memperhatikan dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pembelajarannya buat teks. Tetap aktif. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak, makasih Les banyak. duluan ya.